Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat telah dibacakan pada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dalam masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mersatukan hatimu, sehingga dengan karunia kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana, demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan bersih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dan adapun orang-orang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan pada kamu dengan benar. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepadanya lah segala urusan dikembalikan. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, kalah, saja mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka dilebeti kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada segolongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. Dan kebajikan apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa dengan sangat dingin, yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu sebagai agama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi dalam hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu. Dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jika kamu memperoleh kebajikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu menimpakan bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jika kamu memperoleh kebajikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka gembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah mendengar, Maha mengetahui. Ketika dua golongan pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertawakallah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan pada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?
Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa, ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah akan menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah telah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. Itu bukan menjadi urusan Muhammad, apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Dia milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang kehendaki dan mengazab siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang yang kafir, dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan dapatkan surga yang seluas-luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah pengampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir banyak sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Wala tahinu, wala tahzan, wa antum. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan Allah membedakan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan agar Allah membersihkan orang-orang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan menyaksikannya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Setiap orang yang bernyawa, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bacaan yang menimpa di jalan Allah, karena bencana yang menimpa di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala dunia dan pahala akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengalihkan kamu ke belakang, murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Tetapi hanya kepada Allah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka memasukkan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai.
Dan di antara kamu ada yang mengikuti di dunia, dan di akhirat kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian pula memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Tetapi dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan kamu yang lain memanggil kamu. Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap apa yang luput dari kamu, terhadap apa yang kamu menimpamu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat malam dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka yang menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh. Keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tapi Allah benar-benar memaafkan mereka, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan pada saudara-saudaranya apabila mereka yang mereka berjaya di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan dalam hati mereka, dan Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh pastilah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan perang yang mereka kumpulkan. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar dan bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampun untuk mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat menjatuhkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa api yang dikhianatkan itu. Apa yang dikhianatkan itu? Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Maka adakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah, dan tempat mereka neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Sungguh Allah telah memberi karunia pada orang-orang beriman ketika Allah mengutus orang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan pada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar? Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah menguji siapa yang benar-benar beriman. Dan untuk menguji orang-orang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau bertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentu kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat pada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata pada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut ikut berperang, turut pergi berperang. Sekiranya mereka mati kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, segala kematian itu dari dirimu jika kamu orang yang benar. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu pasti mati. Sebenarnya mereka hidup, di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki.
Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap apa yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat Allah dan karunia dari Allah. Dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya ketika ada orang-orang mengatakan padanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Sesungguhnya mereka hanyalah setan-setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi sebagian pahala pada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki kekafiran dengan iman, sedikit pun tidak dirugikan Allah, sedikit pun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.